Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kali ini saya akan membahas sedikit berkaitan dengan satu khotbah yang bernama Cangkamasutta yang diambil dari Anguttara Nikaya, terutama Pancanipata. Cangkamasutta ini adalah khotbah tentang meditasi jalan. Cangkam itu artinya mundar-mandir sebenarnya, tetapi ini mengacu kepada meditasi jalan. Nah, Sang Buddha di sini dalam Cangkamasutta menunjukkan 5 manfaat dari seseorang yang suka meditasi jalan. Ya, ini bisa dilihat di screen. Ada 5 manfaat yang bisa diperoleh dengan bermeditasi jalan. Ya, di sini Sang Buddha mengawali dengan kalimat Panci bhikkhave cangkame anisangsa. Katame panca, wahai para biku, ini adalah 5 manfaat dari meditasi jalan. Apa yang 5? Yang pertama adalah adhana kamohoti. Orang yang suka bermeditasi jalan akan mempunyai ketahanan di dalam melakukan perjalanan jauh. Adhana kamo artinya bertahan ketika melakukan perjalanan jauh. Nah, kalau zaman sekarang mungkin tidak begitu digunakan. Tetapi pada zaman Sang Buddha sendiri adalah seorang Bhante yang memang beliau selalu menggembara dari satu tempat ke tempat lain, dari satu hutan ke hutan lain, dari satu negara ke negara lain, melakukan perjalanan jauh. Maka meditasi jalan sangat dibutuhkan. Bahkan dikatakan dalam kitab komentar bahwa Sang Buddha mempunyai kebiasaan selama 1 tahun beliau hanya berdiam diri 3 atau 4 bulan selama musim hujan. Untuk 8 bulan atau 9 bulan beliau akan selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka ketika melakukan perjalanan jauh seperti itu, ya dengan meditasi jalan sangat berguna. Kemudian yang kedua, padhana kamohoti. Artinya orang akan bertahan ketika melakukan striving. Striving di sini mengacu pada meditasi itu sendiri. Orang yang suka meditasi jalan akan bertahan ketika melakukan meditasi yang sifatnya intensif, padhana. Dan ini penting karena bayangkan kalau kita hanya meditasi duduk terus, misalnya dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan hanya meditasi duduk saja, ya fisik kita tidak akan bertahan. Kita harus mengimbangi dengan meditasi jalan. Nah, sehingga di sini meditasi jalan juga penting untuk kita praktekkan agar di dalam meditasi yang intensif itu sendiri fisik kita akan bertahan sehingga bisa membantu dalam pengembangan batin. Yang ketiga, apa badohoti. Orang yang suka meditasi jalan akan memiliki sedikit penyakit dalam artian sehat. Ya tentu kalau orang suka meditasi jalan, ya dia akan memiliki sedikit penyakit. Ya ini juga telah disetujui oleh medis bahwa kalau kita suka berjalan, ya fisik kita akan menjadi lebih sehat. Nah, bayangkan kalau kita hanya duduk saja, kita makan kemudian hanya duduk, apalagi yang kita makan makanan yang
banyak kolesterol, kemudian kita hanya duduk saja tidak ada jalan, kemudian tidak ada keringat, ya kolesterol kita mengendap dan akan menimbulkan penyakit. Oleh sebab itu pada zaman Sang Buddha juga pada suatu saat ada beberapa biku yang mengalami berbagai macam penyakit. Ya, mereka makan kemudian mereka tidak mempunyai tempat untuk meditasi jalan. Maka kemudian Jiwaka, yaitu seorang dokter tabib pada zaman Sang Buddha, datang menghadap Sang Buddha dan memohon kepada Sang Buddha agar para Bhante juga memiliki tempat untuk meditasi jalan, tempat untuk cangkama. Cangkama di sini adalah tempat untuk jalan-jalan, untuk bisa mundar-mandir, agar menjadi apa? Menjadi sehat. Nah, maka meditasi jalan bisa membuat fisik menjadi sehat. Kemudian yang keempat, asitang pitang kayitang saitang sama parinamang gacati. Nah, manfaat yang keempat adalah apapun makanan yang dimakan, dikunyah, ditelan, semua akan tercerna dengan baik, akan tercerna dengan lancar. Nah, tentu pada saat meditasi jalan, ya sebenarnya kita membantu pencernaan kita. Maka penting untuk kita bermeditasi jalan. Kemudian yang kelima, manfaat dari meditasi jalan adalah cangkama digatuk sama cirak tirikuhoti. Jadi orang yang suka meditasi jalan justru konsentrasi yang dimiliki menjadi bertahan lebih lama. Ini menarik. Mengapa konsentrasi bisa bertahan lebih lama ketika seseorang bermeditasi jalan? Ya, kita bisa menggambarkan demikian. Kalau kita meditasi jalan dalam jangka waktu tertentu, apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan adalah kita menjadi lelah, kita menjadi capek. Dan ketika menjadi capek, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah istirahat. Nah, ketika kita capek karena meditasi jalan, kemudian kita duduk bermeditasi, maka pada waktu itu kita betul-betul membutuhkan untuk rileks. Pada saat kita capek, kita betul-betul butuh rileks dan kita duduk bermeditasi, itu akan membantu samadhi kita. Harus diingat bahwasanya dalam samadhi juga ada rileks. Dalam samadhi walaupun batin terkonsentrasi, batin tidak mengembara, tidak scattering, tetapi di situ juga ada rileks. Nah, rileks di sini juga bagian dari samadhi yang mana ketika kita habis meditasi jalan, kita butuh untuk duduk dan itu membantu samadhi kita, membantu, yaitu dengan kata lain, rileks kita akan semakin bertahan lama. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bahwa meditasi jalan memberikan manfaat, memberikan anisangsa baik kesehatan fisik maupun kesehatan secara batiniah. Oleh karena itu, apalagi dengan kondisi yang sekarang kita sedang menghadapi dengan keberadaan virus corona dan kita harus lockdown, kita tidak diperkenankan untuk banyak beraktivitas di luar, tetapi paling tidak kita tetap bisa beraktivitas di sekitar rumah kita untuk tidak hanya duduk di dalam rumah, tetapi kita bisa bermeditasi jalan agar secara fisik, secara batin juga akan mendapatkan kesehatan. Nah, imeko bikawe panca cangkame anisangsati. Wahai para biku, inilah 5 manfaat ketika seseorang bermeditasi jalan. Nah, demikian, semoga khotbah ini, sutta ini akan menjadi semangat bagi kita untuk tidak hanya meditasi duduk, tetapi juga tetap kita ingat dengan meditasi jalan. Terima kasih.